Gue mendingan spend my time pelajarin Cina, pelajarin Korea, pelajarin India yang 8%, Korea 14%, daripada Indonesia 2%. Gue jadi William, gue juga resign. My baby udah dijual ke TikTok, I have no say. Now I end up with saham yang basically isinya Gotoh, which is not mine. Tadi kan asing on overall out. Tapi kenapa BRI paling outnya paling banyak? Berarti ada aktif asing keluar, nggak cuma pasif. Soalnya kalau pasif kan rata, ini nggak rata. Bener. Berarti ada long fund aktif yang pikir BRI itu structural problem. Ci, thank you nih Ci udah datang, udah suaranya hilang, gue mesti repot-repotin lo datang ke sini. Ini gue hari ini thank you ya bisa kedatangan Ci Choai nih. Ini Bear with me with my voice aja. iya, siap. Ci mau tahu nih Ci, lu ini cuman invest di saham atau ada invest di kripto dan lain-lain? Kripto nitip, maksudnya nggak personally sendiri. Dulu pernah coba main lah ya, pastilah finance gitu. 24 jam nggak sanggup, jujur nggak sanggup. Soalnya kadang waktu tidur cuan bangunnya rugi. jadi ya sudahlah, nitip ke orang yang mau 24 jam ngeliatin udah. Nitip ke siapa Ci? Ada yang dikenal nggak nih? Teman kita sendiri. Oke. Terus kita nitip aja ke dia, kan kita sesama Jarvis, cuman dia lebih suka di kripto. Oh, oke. Ya udahlah, kan temannya udah gue nitip lu aja. Tapi mainnya altcoin dong kalau gitu dong? Atau in out di he play Bitcoin? everything. Oh semuanya, oke. Pokoknya kan teman sendiri ya. Iya, jadi ya iya, udahlah. Iya. Percaya jangan satu kantor juga setiap hari ketemu orangnya. Tapi Cici nggak main saham US berarti? Sekarang mulai beli, barusan beli, gara-gara ini dipengaruhin seseorang. Iya. Dulu lebih ke arah repot, nggak tahu pakai apa kan. Iya. Terus kemarin ketemu si Nanovest, terus dia bilang, kita bisa beli saham US. Terus gue lihat kan gue gaptek, sebenarnya gue tuh gaptek. Jadi gue, kok gampang ya? Ya udah. Iya. Oke, tapi kalau gitu mayoritas itu di saham Indo lah ya. Nah, kenapa? Ya mungkin pengen ngertiin juga sih, soalnya Cici kan ada sedikit exposure di kripto dan juga di saham US kan. Tapi saham Indo itu kan, IHSG kita kan sangat-sangat menyedihkan gitu, returnnya cuma 3% setahun gitu kan dari. Gini ya, aku percaya kan semua tuh harus do what you have a competitive advantage towards others. Di Indo kan we live here. We are Indonesian, we know the rule. We know those people who run the company. We know the economy because we can feel it. Jadi ya, since I know Indo the best ya, most of my money di Indo. Because I think I'm more competitive. I'm better than people di luar yang beli Indo kan. I live here. Sama, kayak gue beli Nvidia misalnya di Amerika. Gue tahu Nvidia sebatas yang ada tulisan kan. I never met the owner. I see his YouTube, but I never met him. Jadi ya, saya cuma tahu yang ditulis orang. I don't know what behind his mind. I don't know his family. I don't know dia sebenarnya mau jadi apa. Cuman yang public figure-nya doang gak tahu. But in Jakarta gini, kan I know most of the owner of listed company. I eat with them, I hang out with them, I get drunk with them. When you're drunk, you get to be very honest. Jadi, gue kira-kira tau lah, ini orang bisa dipegang, ini orang tukang tipu, ini orang gak bisa dipegang, ini jujur. Itu lebih comfortable aja taruh duitnya. Oke. Emang kalau misalnya menurut Cici ya, kita ngomongin dari segi market dulu deh. Menurut lu, kenapa IHSG kita itu returnnya cuma 3% ya for the past 10 years gitu, annually? Enggak lah. IHSG iya loh, 3% year on year. Rupiah atau dolar? Oh kalau misalnya dolar, Lebih parah. zero or zero kali ya. Sebenarnya kan IHSG itu nggak semua company bisa diinvest. Karena kan banyak sampahnya juga kan. Jadi sebenarnya lu nggak bisa pakai indeks. Lu mesti kayak mungkin LQ45 atau IDX30 yang investable. Kan kayak banyak negara-negara kan kayak India 5.000 company, but yang lu pakai cuma Nifty 100. Ya lu harusnya nggak boleh pakai the whole IHSG gitu. Lu kan nggak orang, there is nobody buy the whole market juga kan. Iya. Jadi mesti LQ atau mesti IDX30 lah. Yang lebih representatif, karena at the end of the day itu doang yang investable. Sekarang 800 company. How you buy 800 company? Iya. Nggak mungkin. Iya, reksadana indeks palingan yang paling mendekati ke Iya, tapi dia juga nggak mungkin 800 company. Iya. Ada company gocapan lu nggak bisa beli. Banyak, 200 lagi di FCA. How you buy? Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya udah lu pakai LQ45, IDX30 gitu. Dan Indonesia mungkin kalau tarik panjang, ujungnya 3% karena kita ini negara cyclical.
We are commodity-based country, meaning your wealth of the nation to depend on commodity price. And semua commodity price itu cycle. Soal kenapa? Supply demand kan. Waktu commodity price-nya naik, semua orang nanam. Misalnya coal ini 200 kartu semua orang jadi buka batu bara. Jadi pedagang batu bara. At one time pedagang nikel semua. CPO waktu tinggi semua orang buka lapangan CPO. And if you notice, every cycle commodity untuk catch up supply side, kayak CPO, supply side you need 4 years. Yuk 4 tahun nanam, baru keluar tahun ke 5, 6, 7 baru ada duitnya. Ya kan? Batu bara, wah harga naik. Tapi kalau lu buka sekarang apakah? Kan 2-3 tahun lagi baru ada. Jadi supply side catching up. And every time supply side catching up, harga pasti jebol. Harga jebol, your economy kan pasti jelek. So is your index kan. Jadi ya, karena Indonesia ini a commodity based country, lu tuh nggak bisa kayak buy and hold di Indonesia. Sebenarnya, we did that waktu saya di CLSA 96, 97 waktu itu awal. Kita udah ada report yang menganalisa apakah Indonesia tuh buy and hold atau Indonesia tuh trading, keluarnya trading. Karena kita tuh wealth-nya tergantung komoditi. And you don't buy and hold commodity. Karena ada supply masuk, ada demand. Jadi you never buy and hold di Indonesia. Oh menarik, jadi cara bermain saham di Indonesia sama di US tuh... US beda. Iya. Dia kan nggak pakai komoditi, dia pakai apa? Tech banyaknya. Tech terakhir. Awal-awal kan revolusi industri, ya kan? Terus pokoknya innovation lah. Sebenarnya dari awal sampai akhir Amerika tuh innovation. Innovation kan umurnya lebih lama. Kekejarnya sejak aja Cina copy paste cepet. Terus harganya jebol, margin lo habis. Sama kan? Kayak Tesla lah, margin tinggi. Cina keluarin semua mobil EV, jebol. Terus Tesla juga marginnya mulai kecil kan ya. It's the same thing sama mungkin karena teknologi ada paten, ada segala jenis, ada lu mesti capex, terus mesti punya otak, mungkin lebih panjang survivingnya ya. Iya, iya. Nah, itu menarik deh, Cian. Tadi kalau misalnya di Indonesia tadi adalah bukan untuk buy and hold ya. Itu kan secara market as a whole buat majority kan. Terus the whole economy tuh nggak buy and hold. Terus kita punya juga 5 tahun sekali ganti pemerintah, right? The longest Pak Harto kan. Habis itu kan 10 years, 5 years. Even lu satu government aja Pak Jokowi, let's say 10 years. Tapi kan menteri BUMN setiap 5 tahun juga ganti. Every menteri ada 5 years mandat. How you see 30 tahun kan nggak mungkin. Dulu masih ada APBN, GBHN garis besar haluan negara. Lu tuh yang dulu waktu zaman gua PMP, waktu kecil masih belajar GBHN. Itu kayak 25 tahun punya view. Tapi Pak Harto kan turun kan. Setelah itu gua nggak pernah dengar ada GBHN lagi. Terus jadi lebih short term. Kita punya pemimpin lebih short term. Horizon lu gimana bisa lebih panjang? Nah, gue pengen nanya ini, Ci. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin banking sector ya, banking sector kan salah satu saham yang mayoritas orang pakai lah. Terutama kalau misalnya kita ngomongin itu kayak BCA, BRI gitu. Dan banyak orang kan mindset itu adalah buy and hold kalau misalnya untuk banking nih. Nah, apakah berlaku untuk banking sector? Sebenarnya kan banking itu proxy of economics kan. Uang masuk ke, kalau ekonomi lu grow, karena commodity boom atau apa, uang masuk ke sistem kan. So with more deposit growth, you can lendingnya bisa growth. Tapi kalau depositnya nggak growth, lendingnya juga nggak growth. Kalau lihat banking sector, every berapa tahun tuh pasti ada masa-masa yang NPL cycle-nya naik. Kayak sekarang dong. Iya sekarang sih nggak semua, cuma certain bank. Ada yang 2015 ya. 2000, pokoknya komoditi turun 13 onward, itu ada satu cycle tuh cuman NPL doang bersihin. Soalnya ya biasa, komoditi naik, gaspol ngasih loan, komoditi turun, loannya nggak kebayar, NPL kan. Jadi even in banking, itu juga selalu ada cycle yang NPL-nya harus dibersihin. Waktu itu gue ingat 15-an itu kalau nggak salah Mandiri, yang banyak kena di, I think SME ya, SME loan-nya dia. Waktu itu ya, dia berapa tahun tuh bersih-bersih terus. Ya kali ini happen to be BRI. Iya, iya. Nah, tapi semungkin ya, kan soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin buy and hold itu kan kebanyakan mindsetnya orang-orang value investor kan, value investing lah gitu. Sebenarnya yang value investor kita ini kan kalau alirannya yang Bapak itu kan beli waktu PI murah, PPV murah. Berarti kan keadaan yang terpuruk.
in a way. Ya kan dia tungguin 3, 4 tahun, 5 tahun, kan dia tunggu cycle. Dan if you notice, kebanyakan yang dibeli dia itu commodity. Kan dia sama, kan tadi gue bilang, commodity is like 7 years, 10 years cycle. Dia juga setiap kali belinya commodity at the bottom. He just sit there wait for the next cycle. Oh, jadi kalau kayak gitu value investing di Indonesia tuh harus tahu when to enter and when to exit juga kalau gitu ya. Sebenarnya value investing Indonesia kan judulnya sabar. Lu willing to wait a few years, more than 1 year for sure. Ya kan, sabar gitu. Gak semua orang punya kesabaran itu, dan gak semua orang punya daya tahan. Gak earning anything for the next 7 years. Apalagi kan sekarang sosial media banyak. Lu gak earn anything yang sebelah sana udah 1T gitu kan. Siapa nih satu T nih? kayaknya Kayak gua teman nggak kita kenal. gitu kan. Gue nggak tahu siapa lu maksud sih. Pernah kesini. Oke. Maksudnya siapa yang tahan gitu kan. Yang sana udah ngepost 1T, yang sini masih nunggu 7 tahun lagi. Iya. Terus lu lihat itu kan juga nggak tergiur buat belok ke sana gitu. Emang kenapa kayak mungkin gimana cara Belok kemana nih? Belok ke misalnya kan rumput yang lebih hijau gitu misalnya. Ada alternatif lain nggak Kan atau? itu bukan value investing. Oke, nah jadi caranya kayak gimana kalau misalnya? Kalau gue kan dari dulu nggak pernah value. I mean, I know how to calculate value of course. I already know. Sekolah pelajaran finance. Semua orang kan pasti pakai Warren Buffett. Intelligent investor itu kan. Cuman kan gue lihat Indonesia tuh kalau value nunggunya kelamaan for me ya. And we running fund. Our fund is evaluate weekly, daily, monthly, quarterly kan. We cannot wait for 7 years or 3 years, 4 years. We cannot even wait for 1 year. Jadi kita nggak bisa pakai value. Jadi yang dipakai apa? Kita momentum lah, I would say ya. Momentum. Bisa dilihat dari macam-macam. Jadi after 26 years di market, kita udah lihat nih value bisa, tapi lama. Kan you need people to realize the value baru harga sahamnya naik. Jadi harus dibedain company sama saham. Saham itu apa? Buy and itu kayak komoditi juga. You bid, I sell. Harga kebentuk itu harga saham. Nah sekarang berarti we have to create flow beli, ya kan? Flow beli dapat dari mana? Satu, kalau lu value berarti lu hoping analis itu discover lu. Analis discover, oh this one cheap, they come out with a report, nge-push ke semua fund manager, ke seluruh dunia, buy this company is cheap. Kalau ada yang percaya kan, buy. Selama nggak ada seller, berarti lu makan atas kan. Kalau lu diguyur, ya beli di bawah gitu kan. Itu create flow from fundamental. Dua, flow dari asing. Flow dari asing dulu zaman gue mulai, itu masih aktif investor 90%, karena ETF belum ada. Tahun 90-an ETF belum ada. ETF baru ada kan 2000-an ke atas, baru hot lah. Mungkin ada tapi dulu kecil. Nah, setelah karena ETF belum ada, semua orang tuh kan aktif investor, berarti value. Kan sekolahnya sama. Iya. Cara mikirnya sama. Begitu ada ETF, yang value dibuangkan, karena ETF kan quant. Jadi kan mereka pakai apa? Flow kan. Begitu ada quant trigger, langsung kan AKBK yang sekarang kan quant itu, buy or sell, based on quantitative analysis, not fundamental. So this is the Indonesia tuh saking nggak pentingnya, kita cuma 2% weight di MSCI, nggak ada fund di luar. Mau create satu tim spesial cuma ngawasin Indonesia, lu ngerti nggak worth it. Karena cuma 2%, lu bener cuan piro sih? Double aja cuma cuan 2%. Iya. Which is chance of kita double kan nggak mungkin. In 1 year nggak mungkin. Jadi lu biasa dikasih tim tuh ya, part of Asia X Japan. Asia Japan paling gede siapa? Cina. Jadi satu tim tuh orang mikir Cina. Ya Indonesia, ya sudahlah. Yang penting apa sih? Oh Bang 4 tambah Aca sama Telkom itu gue beli 6 company. Nah ini 6 naik kan Indonesia gue ke cover. Itu kayak 40-50% market cap kan. Gue bener di 6 ini aja. Oke, gue udah 50% bener. Gak 60% mah, gak mungkin salah. Gue tambahin embel-embel MD yang baru-baru kan MDKA. Gue tambahin Goto gitu kan. Brand ikut. Ya kayaknya belum masuk. Oh, belum masuk. Yeah. Belum masuk MSCI. Lu lihat aja top 20 MSCI. Oh iya. Ya udah, lu pokoknya bener top 6, 7 tuh udah 80% MSCI. Ya lu cuma lihat 6 saham itu toh. Jadi mereka punya universe itu cuman yang udah masuk MSCI doang Iya. ya? Dan apa? No, because kan saya bilang dari aktif pindah ke pasif. Pasif kan cuma pakai ETF. Weighted average doang berarti kan kalau kayak gitu ya?
Weighted-nya sesuai MSCI punya weight, bukan Iya. weighted average. Sesuai alokasi dari MSCI Oke, ke Piro. oke. Nah, karena pasif, mereka yang penting nggak kalah sama benchmark tracking error. Jadi yang penting podo. Jadi ada ambil aja yang aktif itu benchmarknya kan tadi saya bilang. Itu kan tadi bilang ISG 3%, tapi yang aktif tuh benchmarknya juga MSCI. Jadi aktif juga nggak mau. Oke, yang meter cuma 6. Jadi kalau di MSCI misalnya 8%, gue overweight ke 10% di fund gue. Kalau gue bener gue udah outperform. Tapi gue cuma punya 6 juga. Gue jangan tai-tai kasih yang 7, 8, 9. Ini ngaco, gue malah off banyak. Unless I'm 100% convinced, high conviction, it can double. Gue berani nambah. Tapi most fund manager, karena Indonesia cuma 2%, ngapain gue spend 2% itu like whole of my life. Cina gue 30%, kalau gue salah di sini I'm dead. Gue mendingan spend my time pelajarin Cina, pelajarin Korea, pelajarin India yang 8%, Korea 14%, daripada Indonesia 2%. Nah, karena pasif, your valuation udah nggak bisa pakai PBV, PE lagi kan, itu kan tadi fundamental. Jadi sekarang kita kalau asing kita mesti lihat IMDM punya flow, develop market, emerging market. Uangnya banyak ke IM atau banyak ke DM. Kalau ke IM otomatis sudah dapat extra flow, inflow kan. Jadi barangnya dia di MSCI, valuasi Piro sudah nggak ngefek. Karena dapat buyer bid. Kan kayak dagang aja, more people buying your stuff. Ya naik, gitu aja. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, yang masuk ke buat orang asing sebenarnya PE-nya apa segala macam nggak penting kan buat aman mereka. Masuk. Aman PE berapa? Iya kan? Nggak ngefek udah nggak ngefek. Goto ada PE nggak? Masuk Iya, MSCI. minus. Iya, iya. Nggak ngefek. Yang penting liquid. Karena mereka kan ETF. They have to be able to in and out. Takutnya kan kalau nggak bisa mati. Nomor satu liquidity. So you got fundamental yang old fashion, which is asing nggak pakai lagi. Bukan nggak pakai karena ETF kan is bigger dan aktif, otomatis overshadow. Tapi yang domestic pasti pakai karena sekolahnya kan sama. Terus you got this passive flow yang asing kebanyakannya. So orang asing mostly is passive. So you got domestic flow yang fund kayak kita. Itu kan dulu unit link, inget nggak? Unit kan lu jualan kan masuk duitnya ke equity. Berapa tahun terakhir kan gak dikasih. Banyak insurance stop unit link kan. Otomatis flow ke equity dari institutional gak ada. Especially insurance. Kan gak jualan. Kalau jualan life product, masuknya fixed income. Iya, iya. Iya kan? Kalau you jual unit link baru ada equity. Ini gak jualan. So it's basically dead. Terus ada lagi satu yang dari bank-bank RM yang neponin lo. Jualan reksadana. Ya ini domestic flow. Keempat ini retail. Retail yang COVID naik kenceng gitu kan. Tapi kan ini 2 minggu punya holding power. Jadi ini penggembira lah. Ya retail ini macam-macam. Ada teh, ada scalper, ada semua pokoknya retail. Terus menurut Cici kayak gimana mengenai, kan sahamnya Pak PP baru kena tuh, ini kita ngomongin minggu lalu kali ya. Kan brand udah naik ke atas, mau masuk FTSE, habis itu kena pull out. Justru itu, if you see the way FTSE masukin dia, itu berarti FTSE nggak lihat PE, PVP. Bener, Flow. bener. Dia make all the kriteria masuk. Tapi kan malah in a way di stop sama our government. Why? Itu 8 trillion masuk ke Indonesia market loh. 8 trillion loh. 8 trillion di stop gitu kan. Ya kita teriak-teriak minta asing masuk. Udah dimasukin. Lu sendiri sabotage. Iya kan? Iya, iya. Ya gua nggak ngerti lah itu. Menurutku blunder. Ya, tapi kan banyak. Timingnya at least nggak pas. Lu kalau mau kayak gitu setelah masuk aja. Jadi orang Indonya udah exit dulu. Iya, at least timing lu nggak pas. Iya, tapi kalau misalnya gitu nanti sama aja sih, ya dulunya salah lah. Kalau misalnya nanti kan merekanya trauma masuk Indonesia kalau kayak gitu. Karena itu komputer. Iya, They tapi don't kan, give a shit. tapi kan mereka bakal consideration buat. Enggak. India jadi kerjaan nggak kayak gitu bertahun-tahun sampai detik ini. Paling mereka naikin kriteria masuknya. Kayak dulu cuma 1 billion, mungkin jadi 1,3. Jadi lebih naik, lebih tinggi lah. Tapi they don't, 2% tuh they don't care. Indonesia mereka 0 aja cuma rugi 2%. Oke, berarti apa nih Ci, kebijakan BI yang seharusnya seperti apa idealnya? Kan kita kan maunya pasarnya rame, kita maunya asing kalau bisa masuk. Transparansi harus dipromot. Broker dealer mesti dibuka. Flow asing itu mesti dibuka. Terus
yang FCA nggak usah ada. Kalau lu memang mau ngelakuin harga gocap, lu langsung buka aja harga paling bawah 1, ya kan? Apa beda nih? Yang penting bid over ada, ya kan? Terus harus, ya menurutku just promote transparansi aja. When you are transparent, more player will come in kan. Kenapa kripto orang main? Transparan. Wallet pindah aja lu bisa lihat, ya kan? Ada yang wall alert itu kan dulu. Iya, iya. Pindah aja bisa langsung tahu. Lah kita broker kita nggak kelihatan sampai tutup, market baru tahu. Misal kayak BRI dijual asing. Kalau kita pas trading kita bisa lihat asing jualan, pasti ada yang ikutan lokalnya. Karena nggak bisa lihat, kita taunya akhir istilahnya udah turun kita baru damn. Besok pagi kita udah lebih rendah. Iya nggak? Maksudnya you go to the battle in your own country, semua senjata bukannya dibuka malah ditutup gitu kan. Iya kan? Waktu battle kan selalu tahu harus know medannya, harus tahu enemy-nya, ya kan? Sekarang enemy-nya ditutup, peta buta. Nah itu kan perang ngawur berarti. Di FCA kan gak ada bid over. Berarti kan lu ngawur, lu kayak nembak buta gitu kan. Tapi kan baru direvisi nih, Ci. Apa Tetap tambah, gak Ci? ada bid over. Tetap nggak ada bid over sih revisinya. Tapi apakah itu mengarah ke lebih baik atau? Gue tuh yang gak seneng gini ya, menurut gue ya. Lu tuh regulator, of course kita harus diregulate. Tapi regulator tuh kayak harus jadi cuma kayak wasit lah, judge. You set the rule, kayak hukum lah. You set the rule, kalau lu ngelanggar hukum, lu semprit. Jadi orang juga hati-hati lah istilahnya. Kalau memang ngelanggar ya masuk no UMA nggak apa-apa gitu kan. Terus apa yang bisa membuat lu masuk FCA? Kalau dari UMA ke FCA, jangan ada pasal karet yang sesuai dengan otoritas berusaha punya apa pertimbangan. Itu kan kita nggak tahu isi hatinya kan. Kan bisa macam-macam itu interpretasinya. Kan karena ini soal duit ya, black and white aja lah, gak usah grey. Even kita main sepak bola juga black and white kan. Kalau grey langsung pasang video, lihat. Ini kan kita nggak tahu. Siap kali nggak tahu kenapa kenapa lu kena FCA gitu kan. Iya, iya. Ya kan. Terus ya menurutku deh, karena kita masuk pertandingan, yang paling penting untuk otoritas bursa tuh pilihin company-company di dalam ini loh. Jangan sampai sampah. Soalnya kan semua orang skillnya nggak sama. Ada orang udah baca financial, ada orang masih newbie. Kan kita promote nih, mari menabung saham. Ya make sure company yang kita tabung itu yang layak untuk ditabung. Ya kan? Jangan company yang nggak layak ditabung, yang habis IPO 3 bulan terus harganya jadi FCA gitu kan. Atau delisting atau I don't know, banyak company aneh-aneh. Terus lu bilang menabung saham, gak semua orang pinter lah. Tapi lu make sure company ini gak masuk. Jadi kalau lu salah pun milih company, ya mungkin yang lain naik 10%, lu naik 2%. Tapi lu gak sampai 0. Ya, soal kalau misalnya dia sampai rugi terus, trauma dan akhirnya ya pindah ke haluan lain. Itu jadinya. juga uang yang dibuat main kan juga hard earned money. Orang mau masuk main saham, gak ada yang mau rugi lah. Semua orang mau cuan. Mana ada orang mau main saham terus mau tujuan utama rugi? Nggak mungkin lah. Benar, ya. Jadi lu mesti kasih cuan loh. Benar, Nah, ya. pilih company sih gitu, company ojo ngawur. Jadi lebih selektif terhadap perusahaan-perusahaan yang mau IPO lah, gitu Iya, maksudnya ya. due diligence-nya yang kenceng gitu kan. Bener nggak nih company ini bisnisnya visible, ya kan? Iya, gue saking nerdnya gue sampai ngedata, Ci, kayak perusahaan yang IPO dari 2021 sampai 2023 semuanya ditulis satu persatu ke harga sekarang. Itu 65% rugi, 35% itu plus gitu. Jadi 65-35 gitu. Makanya. Jadi probabilitas buat kita cuan tuh jauh lebih sedikit daripada kita rugi gitu Makanya sebenarnya. setiap kali rugi uang lu nyangkut, liquidity nggak ada. Karena satu, liquidity nyangkut ke situ uang lu kan. Dua, faktor kapok. Jadi nggak masukin duit lagi. Padahal kita kan mau pasar itu liquid. Kita nggak perlu 800 company, 200, 300 company, 400, tapi company itu satu hari tradingnya 10M, 10M, 10M. Jadi asing lihat, masuk Indonesia enak nih, satu hari bisa keluar masuk 3-4M, gampang. Dan ini company cuma tradingnya sedikit-sedikit gitu kan, asing udah langsung liquidity screen kan. Tadi aku bilang, semua indeks asing cuma lihat satu liquidity kan, nomor satu. Makanya mereka nggak lihat valuasi. FTSE ngasih ke brand itu udah for sure nggak lihat valuasi. MSCI yang ngasih ke Goto for sure nggak lihat valuasi. Iya. Uang profit gak ada. Iya kan? Itu for sure nggak lihat valuasi. Iya. Lah, berarti liquidity yang dilihat. Kita mau asing masuk apa nggak pertanyaanku. Lu masuk liquid. Jangan duit cuma segini dibagi 800 company.
duit semua gini, lu bagi 300-400 company, is okay. Iya, iya. Nah terus kan Morgan Stanley baru mendowngrade Indonesia menjadi underweight. Nah itu significance-nya apa menurut Cici? Soalnya karena budget kan, karena yang JPD banyak ngomongannya waktu itu kan ada JPD mau dinaikin ke gocap persen. Terus orang paling pada takut defisit Indonesia. Sebenarnya kan negara, kan tadi aku bilang asing kan saking Indonesia kecil, dilihatnya cuma makro. Kalau makronya nggak oke, kabur. Ya kan, dia kan mikir oke, emerging market kan by right harus grow faster than Develop. development. Kalau enggak kan, why you take extra risk, currency risk, political risk, semua risk. Kalau lu growth-nya nggak kayak gitu. Nah terus Indonesia selama ini kan kayak commodity proxy. Kemarin kan oke, last year we had the best performance kan, karena dolar kita nggak gitu goyang, terus indeksnya kan sempat all time high. Terus ya apa kita oke lah last year. Tahun ini kan karena pergantian pemerintah antara pemilu sama kabinet ini kan jauh, jadi ada masa-masa nggak jelas. Kita nggak tahu naik menterinya siapa. Memang katanya continuity, tapi kan asing itu udah nggak nganggep yang sekarang. Soalnya sudah tahu mau gantian. Dia mau tahu who's the next finance minister, who's the next menteri SOE. Dia nunggu itu, tapi nunggu ini kelamaan. Terus in between tuh ada kayak wah budgetnya ini berapa jebol, misalnya makan siang, terus IKN, maksudnya banyak so many moving variable. Yang lu jadi asing, wah yang ini nggak jelas, blur, gue downgrade aja, duit gue ambil, Malaysia look good, oke. Kan lagi AI, kita nggak ada AI proxy, Malaysia ada semiconductor, ya kan, ya udahlah tarik Indonesia masuk Malaysia dulu lah, atau Korea. Kemarin gue baru ketemu teman gue, dia ASEAN, dia investmentnya ASEAN, enggak ASEAN juga, Asia dia lihat Cina, Korea, semua negara Asia, kecuali Jepang, dia nggak lihat Jepang. Dia bilang sekarang paling hot Korea, karena Korea ada semiconductor, ada chip. Jadi Korea kan proxy lebih dekat ke US kan, dan Korea musuhnya Cina. Jadi for US fund, Korea is a proxy for AI plus gitu lah, plus one kan. Iya, iya. Ci, mau nanya sedikit deh, Ci. Tadi beberapa detail ya. Kayak misalnya tadi mengenai debt to equity ratio gitu kan. Kan emang sempat ada obrolan lah, walaupun akhirnya direvisi. Tapi kan sempat ada obrolan mau jadi 50% debt to equity ratio-nya kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin 50% kesannya, kan kalau misalnya orang yang cuma ngeliatin angka, kesannya kan kecil. Oh, lihat aja US, ya ini Jepang itu sampai 200% lebih gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia 50% dari 30-an persen ke 50% itu dilihat sebagai jelek banget tuh kenapa? Pertama kita mesti lihat debt-nya kita tuh mata uang siapa. Kalau rupiah pun kita nggak apa-apa. Kalau itu asing, yen lah, yuan lah, US lah, masalah karena we don't issue the currency. Somebody else issue the currency kan. So we have to service our debt, beli currency-nya mereka kan. Jadi kalau ekonomi growth-nya kita lemes, kan kalau debt-nya ketinggian, pakai mata uang asing, kita kan kemampuan service debt-nya turun. Terus yang bisa tambah, terus semakin turun tuh spiral, currency tambah melemah, tambah nggak ada duit lagi untuk bayar. We did that in 98 kan. 98 currency problem karena itu kan. Debt kita semua US dollar. Dulu kan domestic bond nggak gitu jalan. Terus begitu US dollar geser, it start with Thailand. Karena ASEAN dianggap satu, kita juga depositonya waktu itu reserve-nya kita cuma 40 billion. Debt kita berapa kok dihitung cuma bisa berapa bulan import. Matilah. Terus kita negara bukan negara surplus. Kadang surplus, kalau kita community boom kita surplus current account. Tapi most of the time kita tuh current account deficit. Berarti ngutang terus. Jadi kita harus ngutang terus, kita harus ngasih yang kita borrowing, I assume pasti asing dong, nambal. Yang kita borrowing kita harus ngomong, gue bisa bayar loh. Ini utang yang kebanyakan orang worried. I give you the Ghana example kan. Jadi kalau currency bukan currency kita, atau kita negara yang surplusnya itu kadang surplus kadang nggak surplus, kita mendingan debt-nya rendah. Karena kita mesti install confident ke people who lend us money. Sama lah, kalau utang lu udah banyak orang juga takut ngutangin lu, ya kan? Iya, ya mungkin apalagi kita punya IDR ke USD udah drop 10% tahun ini nih. Si Jepang itu utangnya yen semua. Jepang setiap tahun surplus 1 triliun US dollar.
Ian siapa dia yang keluarin sendiri. Utangnya dia ke siapa? Ke rakyat. Yang beli fund-fundnya dia juga. Ya kayak Sri Mulyani kan kan banyak isu ke domestik. Itu kan stabilitas kita currency juga. Which is very good juga. Cuma kan kita nggak cukup, uang kita tuh nggak cukup. Jadi kita pasti ada foreign-nya. Yang kita isu untuk tarik duit foreign. Ya itu. Ya. Nah, terus menurut Cici kayak emang gimana sih asing itu menanggapi program makan siang gratis itu? Sebenarnya mereka tuh nggak peduli program apapun. Yang penting itu defisitmu piro. Kalau lu mau keluar duit yang segitu masif, lu mesti cut something. Misalnya nih, makan siang, lu kasih BBM subsidi, atau elektrik subsidi, atau subsidi sebelah sini lu cut. Jadi defisitnya podo. Nah, Sri Mulyani kan selama ini, even COVID, defisitnya terjaga. Very low actually. Last year is very low. Jadi orang tuh pede sama dia. Makanya kan nunggu, who is the next finance minister? Bisa nggak kayak Ibu Sri Mulyani yang bisa say no to government kalau mau spend? Atau kalau no di sana, naikin di sini. Jadi ujung-ujungnya minusnya dikit. Jadi mereka tuh nggak peduli program lu apa. Yang penting lu kasih tau gue, minusnya berapa. Apakah itu ada kaitannya juga sama kenapa belakangan ini tokoh-tokoh dunia lah ya, kita ngomongin Elon Musk, abis itu Tim Cook, itu mereka datang ke Indonesia, kita berharap mereka investasi, tapi mereka nggak invest. Apakah ada kaitannya dengan itu? Nggak juga sih. Gue rasa karena mungkin kalau yang so far dipanggil ini kan masih IT semua ya, tech. Kita mungkin nggak ada human resource-nya. Menurutku, sama kita kan nggak ada pabrik chipnya. Malaysia ada kan, semikonduktor dia ada. We don't have. Jadi mau invest apa? Mungkin gak ada human resource, mungkin gak ada pabriknya. Ya, we don't know kan pasti mereka juga mau invest, pasti pertimbangan banyak. Mungkin regulasi kita bertele-tele, ya kan, birokrasi. Terus mau ganti menteri kan, mau ganti pemerintah kan. Tunggu yang berikutnya, ntar udah masukin duit, ganti peraturan. Kan angus duit gua. Jadi I think they also wait. I think banyak faktor lah. Ya berarti ya walaupun temanya itu keberlanjutan, tapi ternyata banyak ketidakpastian juga gara-gara keberlanjutan kita, karena waktu kampanye kan bilang melanjutkan. Jadi tuh makanya waktu Prabowo kepilih kan indeks naik. bener. At least ngelanjutin. Tapi ngelanjutinnya caranya gimana? Siapa jenderalnya? Kan kita mau lihat jenderalnya siapa ini. Dan dia juga ada program favorit dia kan. Nah program favorit dia kan juga harus di-funding. Program mana yang dimatiin gitu kan. Kan gak jelas semua. Kita tunggu. Kita yang domestik pun nunggu. Who's the next finance minister? Who's the next SOE minister? Semua nunggu. Iya. Kalau misalnya dari segi outlook, dari segi makroekonomi, menurut Cici kayak gimana ya? Soalnya kan sekarang terakhir Amerika kelihatannya inflasinya lumayan persisten dan kelihatan mereka nggak. Actually angka Amerika udah jelek. Kalau gue personally, gue yakin Fed U-turn tahun ini. Cuma gue nggak tahu U-turn September, Desember, tapi at least sekali pasti U-turn, pasti cut. Amerika sebenarnya angkanya udah deteriorating. Cuma dia kan yang stock market wise juga sama. 7 company yang support the index kan. Yang satu ya Nvidia gitu-gitulah. Itu semua AI. Ini teman gue sebelah sini believe AI kan. Ya AI memang helpful a lot lah. If you use it well, it replace a lot of things. Cuman kan ya kita nggak punya di Indo. Amerika punya. And itu 7 orang ini yang support indeks sekarang kan. In US kan. Ya banyak report yang kayak waktu itu Goldman Sachs bilang pakai AI DM bisa outperform EM in term of growth karena productivity-nya naik. Intinya kan itu. Benar. When you want a GDP growth, you need a very productive economy. When you invest $1, make sure $1 itu nggak korupsi, nggak bocor. $1 terus menghasilkan $3 productivity, ya nggak sih? Nah, pakai AI kan lo productivity naik gitu loh. Jadi karena AI itu si developed market tuh bisa growth-nya faster than emerging market. That bring number 2 tadi. Kalau sana growth lebih kenceng, why bother invest in emerging market? Iya. Pertama kita harus lebih cepat, kedua currency-nya kita melemah, habis itu ada additional resiko dari ini 4 juga. flow ini, fundamental, foreign, domestic, flow retail, you remove the foreign equation. Kalau yang DM-nya lebih cepat dari EM. Yang domestic harus jadi supporter kan. Malaysia kan foreign-nya dikit. Karena dulu ada capital control. Tapi stock marketnya oke karena si Kasana IPF itu kayak GIC-nya Singapura kayak kita BPJS. Itu support stock market dia beliin. Kalau dibanting dia yang support BPJS kita udah lama nggak beli equity. Dulu zaman dulu sebelum Jiwasraya BPJS itu equity 20%.
sekarang cuma 8. Meaning, our biggest pension fund nggak support equity, dia belinya bond. Lo mau asingnya keluar, lo mesti domestik ini increase equity. Natai lah, support lah. Iya. Nah tapi kemarin cerita BPJS itu mengurangi porsi equity gara-gara apa ya? Jiwasraya kan. Oh, gara-gara Jiwasraya. Takut pakai baju oranye kan. Soalnya agak aneh, kerugian saham dianggap merugikan negara. Padahal kan lu bukan dewa, lu nggak mungkin 100 saham semuanya cuan. Iya toh? Iya, sama Pasti kayak ada yang loss. sama kayak apa namanya perusahaan BUMN kalau misalnya membuat suatu inisiatif nggak boleh loss gitu kan, bikin bisnis. Ya nggak bisa lah, itu peraturan harus diubah. Menurutku yang penting proses investmentnya itu bener. Masalah lu cuan apa enggak, ada faktor X. Misalnya, lu beli barang, terus Cina nyerang Taiwan, barang yang lu beli juga nol. Iya. Ada faktor X. Kita beli barang, Ukraine perang, komoditi naik kan? Iya. Iya kan? Israel sama itu perang. How the hell we know? 2008 Indonesia nggak ngapa-ngapain. Amerika kan collapse. Ya kan? Financial crisis. Indeks Indonesia minus 60%. Salah kita apa? Kita nggak even kena, men. Terus gara-gara dia QE 2008 sampai 2011 itu kan kita komoditi gila-gilaan. Kita surplus plus. Rupiah dari ceban lebih ke 8.000. Kita nggak salah apa-apa. Tapi waktu Amerika collapse, kita minus 60% indeks. Karena sana leverage-nya 40 kali, 30 kali waktu itu. Mereka for sale. Porto di Indo di for sale juga. Dan kita kan minimalis. Dihajar 60%. Bidnya nggak ada. Jadi lebih fokus ke prosesnya, bukan ya, yang penting prosesnya benar gitu ya. Prosesnya benar, bisa disupport why, background pemikiran apa. Kan selalu ada faktor X. Masa faktor X lu masuk baju oranye, siapa yang mau beli equity? Kalau bond, kalau lu sampai rugi, lu maturity kan. Prinsipal dibayar, kuponnya cuan lu nggak mungkin rugi. Iya. Ya kan? Iya. Benar-benar. Ya, cuman ya, apa ya, susahnya itu tuh untuk mendetermine sebuah proses ini benar atau salah itu juga gray area juga ya. Ya makanya harus satu capable. Yang audit juga harus ngerti finance. Yang audit nggak ngerti kan juga percuma. Iya. Nah, Ci, tadi back to ini deh, yang tadi mengenai visi mengenai macroeconomic condition ya. Apa implikasinya ke Indonesia? Kalau misalnya Amerika kan emang ekspektasinya bakal ada satu rate cut gitu kan. Nah, apakah ini berarti worse than originally expected ke Indonesia? Inilah, emerging market tuh always at the mercy of developed market. Kalau lu bisa dapat US dollar 5%, why bother invest tempat lain sih? Kalau bunga diturunin kan, tempat lain jadi lebih ketok, lebih mendingan. Jadi uang bisa balik kan. And usually kalau bunga turun, US dollar kan melemah. US dollar melemah, komoditi naik. Again, we are commodity country. Usually kalau komoditi naik, kita selalu dilirik. Iya, tapi kan apa ya, menurut Cici kayak gimana? Soalnya kan dari segi the Fed fund rate, kayaknya kan udah nggak bakal balik ke serendah itu lagi mungkin, kan. tapi kan kalau Amerika susah kan pasti cut-nya mungkin pertama kali cut this year, next year I expect more cut kan. The cheaper the money, the more money will flow to. Ya, kita ini cuma kecipratan doang. Lu jangan ngarep asing lihat Indonesia cantik sekali terus invest in big way. Kalau FDI-nya aja nggak masuk, capitalnya jangan harap banyak masuk. Ya pokoknya kalau dia anggap yang paling penting kan sebenarnya di IM itu Cina. Tapi kan Cina musuhan Amerika. Jadi tokoh baru sekarang nama India. Ya kan? Jadi yang penting dia asal mereka nganggep IM, emerging market is okay. Kita cuma kecepatan 2% itu aja. Udah kamsia gitu kan. Oke. Ci, kita pengen discuss beberapa spesifik stocks ini. Ini gue ambil beberapa yang gue lihat secara volume tinggi lah supaya sebanyak-banyaknya relevan buat orang. Nah, lu kan sempat mention kalau misalnya value investing itu apa namanya, kalau misalnya di US kita tuh jangan terlalu ngeliatin value investing, soalnya kalau misalnya nggak mungkin perusahaan-perusahaan misalnya kayak Amazon, Nvidia, Tesla itu bisa lahir gitu. Kan cuma kan proses kan. Zaman dulu mungkin informasi nggak kayak gini. Banyak terus cepet kayak gitu, internet so fast. Jadi kan mungkin dulu orang PVP, value investing, Benjamin Graham bukunya tahun berapa? 100 tahun yang lalu. Sekarang kan udah evolve. Terus banyak teknologi yang asal mulanya belum ada earning, tapi begitu they hit the right jackpot kayak Amazon gitu, langsung kan terbang. Langsung kayak multiple itu gila.
Facebook. Who thought that you have to pasang iklan di Google? Dulu kan pasang iklan di koran, ya kan? Terus Google can kill all the koran. YouTube, Instagram. Dulu I play Facebook. Sekarang I barely open my Facebook. Setiap hari yang dibuka apa? Instagram. So the iklan move to Instagram, right? Terus Instagram keluarlah yang sekarang TikTok yang jualan pakai TikTok, TikTok Shop. And jualannya banyak. Jadi geser kan. Tapi awal-awal mungkin investmentnya kegedean, jadi kan earningnya nggak ada. Burn. Tapi once ada kan langsung kayak multiple-nya meledak banget. Benar. Nah ini makanya yang gue pengen tanya, Ci. Maksudnya kalau misalnya kita waktu pertama kali Goto IPO, Goto kan IPO-nya itu adalah storyline-nya ngikutin Amazon nih, gitu kan. Nah, apa yang berbeda? Kenapa Amazon itu success story, kenapa Goto sekarang malah ke Gocap? Amazon waktu IPO juga jalan. Waktu itu tahun 2000 kan. Juga ada yang namanya .com Bubbles kan, ingat nggak? Juga meledak kan. Juga sempat yang kayak begini. Terus kan mereka kan kompetitornya mati semua tuh. Ada iBitPet.com semua die. Terus dia kan doang yang fundingnya tetap dapat. Terus akhirnya jadi ya semi monopoli, right? And of course they innovate. Ada Amazon yang cloudnya yang mahal banget itu. Terus dia bikin logistik. Terus dia bikin banyak lah. Terus mereka basically jadi monopoli. Semua orang jualan di Amazon. They kill the toko-toko yang di mall malahan. Gue aja beli barang Amazon. Maksudnya enak lah. Barangnya nyampe rumah kan. Lo gak usah nyetir, parkir, cari barang. Terus ya kayak Bukalapak tuh, Goto tuh pas mau IPO, pas tech winter kan. Ya kan, jadi udah burst bubble-nya. Bunga mulai naik. Bunga mulai naik kan gak bisa burn. Terus orang mulai demand kapan lu cuan. Ongkos gue ini ada dulu 0, sekarang ada biayanya. Kan masih dihitung. Cost of capital jadi meningkat gitu ya. Iya. Jadi kan paradigmnya shift. Nggak lagi customer acquisition, but show me the money. When you gonna be profitable? Show me at least EBITDA positive. Ini beda kan. Terus waktu dulu kan lo mau masuk ke semua bidang. Goto kayak beli semua nih. GoPlay lah, go apa. Akhirnya kan streamline. Biasa. Kalau duit mahal kan langsung yang nggak penting di out. Nah terus waktu itu TikTok masuk sekalian. TikTok di Cina tuh cuan. Puluhan billion. 23, 25 billion. Di sini kan yang lain nggak ada yang cuan. Lu kedatangan satu raksasa yang cuannya 23 billion US dollar. Lu gimana mau lawan sih? Sini lu minus wey. Iya toh. Lu mendingan if you cannot beat them, join them. Oh, kalau itu menurut Cici, menurut lu ini dong, it was a good call dong. It was the best call ever. You cannot beat them. You cannot beat them. 23 billion. 400 triliun setahun. Profit loh. Mau bakar sampai gimana juga nggak mungkin bisa kalahin. Si Bank aja nggak segitu loh. Si Bank gemeteran. Topet jangan tanya waktu tuh. Duit mepet. Makanya kawinlah dengan orang kaya. Kalau duit lu mepet, lu cari suami kaya. Langsung hidup lu aman. Nah, oke, ini menariknya sih kayak gini sih. Gue mau melanjuti logika itu kan. Nah, kalau misalnya itu adalah the right call, kenapa harga Goto itu terus turun ke 50? Harga saham sama company kan beda. Harga sahamnya itu kalau mau naik kan yang aku udah ngomong, lu mesti create bid lebih gede dari offer. Masalahnya Goto itu dulu MSOP-nya yang ke pegawai itu terlalu baik hati lah. Harganya 2 weh. Ya, sementara yang ini kan walaupun bisnis deal-nya bagus, tapi angkanya kan belum keluar. Show me the money-nya belum kelihatan. Kan mereka baru kawin resmi kan Maret. Tapi kan belum keluar angkanya piro. Sekarang lagi bersih-bersih, lagi lay off kan. Lagi kurangin cost gitu-gitu kan. Yang sebelah sini belum kelihatan, yang sebelah sini jualan. Bidnya kurang dong. Ya pasti harganya collapse lah. Makanya harga saham sama performa tuh nggak selalu correlate, supply demand juga di sini. Jadi secara perusahaan sebenarnya menurut lu tuh it's getting healthier gitu secara perusahaan. It's getting healthier karena satu Tokopedia yang loss making juga, and lawan lu berat, udah bukan urusan lu lagi, urusan suami lu gitu kan ibaratnya. Pokoknya lu taunya setiap bulan lu kasih gua uang bulanan. Gimana istri bisa rugi sih? Uang bulanan masuk doang gak ada keluar lu. Nah sekarang tuh cuma fokus yang Gotonya kan yang go right, go grab. Ini kan katanya udah positif, EBITDA positif. Berarti kan nggak boncos, ya kan?
Ya kalau ini aman, ada uang bulanan masuk, kan angkanya harusnya aman. Asal ini nggak boncos aja nih. Sini pasti udah nggak boncos. Topetnya pasti nggak boncos. Ini kan asal nggak boncos aja. Iya, iya. Berarti Kan, nah, makanya gue bilang Pak Patrick tuh brilliant. Dia bikin buyback. Kan ada program buyback 3,5 T. oh iya, Kan duit buyback saham. perusahaan, berarti kan uang saku dari suami boleh dibuat buyback. Kan lama barang di luar bersih. Lu beli aja jangan gocap terus urusin. Retired, beli retired kan di luar barang-barang lama-lama habis. To a point yang mungkin duit buyback lu nih bisa actually naikin harga ya. Karena nggak ada seller lagi. Tapi lama kali sih, soalnya It will banyak. take times. Kan duitnya cuma 3,5 T. Di luar ada barang berapa kan lu tahu 70%, 80% di market cap. Nah, hopefully along the way, pas angkanya keluar, hopefully angkanya beneran perkawinan yang bagus, karena jadi orang percaya, baru fund-fund masuk gantiin yang founder-founder jualan ini kan. Founder mesop, fund awal-awal visi-visi kan ada umurnya fundnya. They have to get out. Jadi kan ada fund-fund kayak kita yang gak ada umur, yang bisa masuk, gak usah di lock 10 tahun. Ya, kalau angkanya keluar, valuasi kita menarik, oh oke, ternyata not too bad. Kan ada fund-fund gede-gede yang masuk kan, gantiin yang jual nih. Eventually kalau mereka eksekusinya bener, one day maybe naik dari gocap. Ya kan? But sekarang tuh masalahnya salary kebanyakan karena the real public company ya Goto gak ada majority. Iya. Kenapa sih, Ci, foundernya sampai udah resign semua? Kalau gue jadi founder Goto, gue mungkin gak Gotonya lah. Gue ngomong yang topetnya dulu lah, yang paling obvious. Gue jadi William, gue juga resign. My baby udah dijual ke TikTok. I have no say. Now I end up with saham yang basically isinya Goto. Which is not mine. Ngapain gue stay? Mending gue main crypto. Which is he is doing that. He's main crypto. Iya. Iya kan? Kalau misalnya di sebelahnya, di Yang sisi di sebelahnya kalau Nadiem itu kan udah jadi menteri Gojek. Oh, kalau kan. misalnya itu mah exit at the most perfect time itu. Actually sebelahnya itu the first investor, angel investor Goto itu Pak Patrick. So he's the founder. He's staying. The only one. The only one He's yang the one, staying. the first angel investor. Northstar is also the first VC. So kalau bilang 100% core is not. He might not be the founder karena namanya pernah keluar. But his company you can trace back. Northstar and Patrick Waluyo is one of the first. Iya. So he is part of the founder. Jadi nggak 100% founder keluar. And he's Goto. He's not Topet. Iya, Iya kan? Dan ya emang Pak Patrick pasang badan juga sih. Baru ada newsnya tadi dia baru beli 26 miliar lah gitu. Makanya. Using his own money. Jadi kan eventually mungkin dia jadi kayak majority ya kan. Iyalah. If keep buying, lama-lama kan dia jadi yang paling gede. I mean, him and his company lah. Iya. Berarti pokoknya supaya Goto ini bisa rebound, ada dua hal lah ya. Pertama kalau misalnya dari segi sahamnya naik, ya harus yang seller-sellernya harus habis dulu gitu kan. Iyalah. Baru bisa Saham kalau sellernya terus-terusan kapan naiknya gitu kan. Kayak BRI lo lah. Setiap kali mau naik digebuk. Die. Naik gebuk sama asing lagi die. Nah itu kenapa sih, Ci? BRI bukan, itu kan semestinya kan salah satu saham yang Favorit sejuta umat. Nah itu dia. Dan Tapi nggak favorit asing lagi. Nah, gara-gara apa? balik ke hitungan tadi kan. BRI itu 60% lebih government owned negara. Berarti free float 30. Something lah, mungkin 40. 30 ini majority asing. Berarti nasib BRI ditentukan oleh asing in and out. Ya kan? Tadi kan asing on overall out. Tapi kenapa BRI paling outnya paling banyak? Berarti ada aktif asing keluar. Nggak cuma pasif. Soalnya kalau pasif kan rata. Ini nggak rata. Benar. Berarti ada long fund aktif yang pikir BRI itu structural problem is out. Nah, kenapa? Problemnya di mana? Banyak kan. Kalau baca report kan semua NPL gitu. NPL karena dia punya pelanggan katanya ini kena judi online. Mau middle low kan memang in the past 3 years very hard. Ya kan. Sejak COVID middle low tuh nggak balik purchasing powernya. Nah ditambah judi online, tambah miskin lah. Judi online kan duitnya nggak ke negara ini, ke Kamboja. Ya NPL lah. NPL di bawah. Jadi yang kena siapa? BRI lah. Ini cara gampangan aja ya. Gak usah buka buku. Nah, tapi Dan dia miss. Dia kasih tau orang NPL 3%.
dan dia miss, dia break 3%. Berarti kan ada, kok lu bisa miss dari 3%, kok lu bisa nggak tahu gitu loh, ya kan? Dan biasanya kan tuh ada pencadangan tuh. Kalau sampai break dari yang lu promise, berarti itu udah kebangetan gitu nggak? Harus di write off. Bank-bank lain nggak separah itu, karena bank lain nggak ke middle low kan. Yang ke middle kan cuma BRI, biasanya middle up, Mandiri corporate. Ya nggak gitu parah. Maksudnya ada 1-2 tapi nggak sampai in a big way. BRI kan semua kan bawah. Ya. Gitu loh. Yang paling kena dari potensial, oke, supaya ini orang-orang awam paham ya Ci ya, gimana caranya nge-link-in dari judi online ke BRI? Judi online berita kan di mana-mana. Angka 100 triliun per 3 bulan, ada yang bilang 200 triliun per 3 bulan, ada yang bilang 400 triliun per 3 bulan. Oke, pokoknya angka kalau di Indonesia bisa kalau ketahuan, aslinya lebih gede. Ya nggak ketahuan soal banyak. Jadi bisa aslinya bisa 2 kali lipat gitu kan, atau 3 kali lipat. Nah, itu yang main kan middle loh kebanyakan. Kita kan main kasino. Kalau yang kayak gini kan biasanya middle low. Kan banyak juga berita sliver-sliver, suami dibunuh istri karena main judi online, mama bunuh anak. Jadi isa akut lah, orang bunuh diri. Ini kan kalau middle low kan ya, orang BRI-nya aja bilang NPL naik. Terus kan ada report dari CMB tuh, do survei ke desa-desa. Itu rata-rata orang kecanduan, kalahnya 200.000 per persen. Itu ada di report dia, minta aja mas ya CMB. Jadi dia survei itu ke desa-desa ulu-ulu di Jawa Timur. Terus kalau pikir ya bansos kita ya 180.000 something, 189. Ini average loss lu 200, beli tombok. Duit bansos tombok. Ya kan, jadi ya terus mereka kan ngambilin kur, ngambilin apa sih yang apa pinjol, ya lu tambah kelilit lah. Ya, nah yang menariknya kayak gini Ci, kayak berarti kan tadi kan kalau misalnya pasif keluar ya oke lah ya, itu semua bank juga kena sama rata gitu. Nah kalau misalnya aktif, berarti hipotesanya itu adalah si foreign ini mengetahui tentang structural problem. Semua orang tahu di market. Kita tahu, semua tahu. Ada reportnya. The report is everywhere. They are talking about it. Jadi semua orang tahu. When you have access to analysis report which is berserakan di semua BA group, tapi gua nggak tahu berapa orang yang willing to actually read. Biasa cuma lihat buy, target price. Yang tengahnya nggak dibaca. Tapi if you read the report ada. Jadi asing yang convince, you just take out aja, cabut. Makanya masih flow. Itu berarti yang keluar tuh ada aktifnya, aktif long fund. Apakah ini lu lihat sebagai short term issue? Jadi kayak oke lah ini NPL tinggi, Ya, ini kan yang keluar nih kayak gue tahu siapa. Maksudnya fund mana yang punya bearish gitu banyak dan keluar. Kan kelihatan kan bisa di Bloomberg nanti. But balik apa enggak kan, ini orang juga invest di Indonesia udah lama ya. Jadi kalau Indonesia bisa ada perbaikan struktural, biasa balik. Tapi perbaikan struktural itu not something yang hari ini keluar besok balik gitu loh. Kan harus to show with numbers, quarterly. Terus judi online-nya masih turun dulu, ya kan? Ya nggak tahu kan, ini ganti pemerintah juga kan. Satgas-satgas yang baru kayak apa. Jadi it will take a while. The soonest I think, kalaupun balik itu kabinet. Itu katalis berikutnya. Katalis dari sekarang tuh berikutnya kabinet. Kalau kabinet nama-namanya keren, dia pasti willing to bet again on Indonesia. Kalau kabinet namanya hancur, goodbye my love. Tambah yang sisanya keluar. oke, menarik ya. Jadi konsiderasinya asing seperti itulah ya. Kan dia mau lihat Indonesia tuh growth. They want to see us growth. Semua orang juga mau lihat kita GDP growth in US dollar ya. How gitu kan. Soalnya kan how. Iya. Jadi harus ada nama-nama yang keren gitu. Yang orang bisa punya confidence. Oh, kalau dia yang mimpin pasti growth gitu. Iya. Pasti bener. Ya. Ya mungkin ini final ticker pilihan gue nih Ci untuk edukasi. Kita ngomongin brand deh yang baru kemarin kena FCA. Boleh tahu nggak sih Ci, kayak emang apa sih tesis orang yang beli? Ini kan kalau misalnya kita lihat perusahaannya, PR-nya udah 600 gitu kan. Ini kan kalau misalnya orang value ngeliatnya juga, growth-nya juga grow, tapi bukan yang kayak Amazon, kayak AI, tumbuhan tinggi gitu. Ya kan kita tadi bilang ada pasif kan. Ini orang dari awal kan kita IPO aja nggak ditawarin gitu loh. Kita ikut roadshow, kita lihat roadshow, tapi waktu kita mau kita masukin bid kan kita nggak dikasih. Iya. Alokasi Kasih kecil kan. kan alokasinya. Kasih kecil banget lah. Nggak, kalau fund nggak dikasih, kita harus ikutan IPO. Jadi kita sebenarnya sama-sama orang lain. Berarti kan orang ini targetnya bukan aktif manajemen. Orang ini targetnya ke pasif, ya kan?
Ya udah, since targetnya ke pasif, ya gue ikutan lo aja pasif kan. Udah kebukti lu kepilih kok masuk FTSE. Berarti kan semua kriteria pasif lu masuk. Ya, tapi kan kemarin digagalin FCA. Berarti kan ada second, third, fourth round, nggak tahu berapa round. Mungkin seumur hidup nyoba gitu kan. Tapi there's always, maksudnya kriteria pasif, you check all the kriteria gitu loh. Ya why not gitu kan. Kan lu sudah tahu yang aktif meninggalkan Indonesia. Kenapa maksa jual ke sini sih? Lu kan mau jual barang. Kalau ada yang beli pasif, why you force yourself jual yang aktif sih? Kalau kita sebagai orang Indonesia bisa jual company kita mahal, bukannya harus disayang ya? Hebat, lu jual ke asing mahal. Kenapa kita harus jual murah ke asing sih? Iya kan? Kalau kita jual mahal, si pasif mau bayar, lu siapa gitu, sotoy gitu kan? Iya. Iya kan? Kenapa asing harus beli BRI? Yang PI, PPV, dia nggak mau kok, buktinya dia keluar. Loh, ya kan? Ini ada brand sama BRI at the same time. Yang satu masuk FTSE, yang satu aktifnya keluar. Asing kan matanya juga bisa lihat nih PI berapa, PV berapa, PI berapa. Dia suka yang ini, yang pasif ya. Kenapa lu maksa dia harus beli ini? Ya kita sebagai orang-orang Indo yang kecil, yang cuma 2%, udahlah ya. Let's follow where the money is gitu kan. Kalau the money di sini, ya lu invest di sini. Gak usah oh I'm value, I'm not gonna touch that. Boleh, tapi lu jangan kata-katain orang yang mau invest di sini dong. Gua nggak value kok, I just want to make money. Kalau di sini aku lihat ada opportunity make money, why not? Iya. Ya Nah, kemarin kan setelah itu akhirnya turun, kan kelihatannya beli lagi kan, Pak PP kan beli lagi Ada tuh di kan, bawah. udah keluar dia kan, dia beli. Nah, kan beli lagi tuh. 300 M, 200 M lebih. Nah, berarti kan dan sekarang udah balik lagi, harganya udah naik Cuan. lagi. Ya kan, ya luar biasa lah itu. Nah, tapi yang menarik itu kalau kayak gitu, tesisnya kalau itu masih sama dong. Tesisnya kalau itu dia masih berharap one day bakal di reconsider bisa masuk lagi ke FTSE. Pokoknya orang dagang nggak ada yang mau rugi. Kita pegang itu aja. Dia kong lu kan, berarti dagangnya Ciamik kan. Lu sama dia kayaan siapa kayak dia kan. Ya udah percaya dia aja. Ya kan, dia jauh lebih jago dagang dari kita. Udah obvious, duit kita kalah jauh. Iya, dia sendiri berani beli company-nya di situ. Ntar dimarahin lagi, kok beli di situ? Dia merasa company lebih murah, harga segitu menurut dia loh. Dia beli 300 M, ada di itu. Ya kan? Cuannya gimana ya? Ya udah kan ada yang follow the owner. Actually Indonesia kan majority kan pegang owner. Nobody know the company better than owner. Analis sejago apapun gak sepintar owner. Iya kan? Ya udahlah, nggak usah. Gua teori nggak usah banyak-banyak. Kita cuma mau make money. When there is opportunity making money di sini, kenapa harus ikut yang ini gitu loh? Yang ini naik 30%. Lo beli Gojek sekarang 9.000. Iya. Berapa persen tuh? Almost double loh. Iya, dari 5 ribuan Itu sekarang. baru bulan lalu loh. 2 minggu yang lalu. Almost double in 2 weeks. Here 30% down. Tapi yang bisa double cuman ownernya Ci, dia yang Enggak. tahu kapan. No, kalau lu ikut FCA di 5.000, which is kita ngebid nggak dapat, tapi orang MG kan dapat. Kan lo bisa lihat dari itu. Yang dapat selain dia aja orang MG. Terus habis itu nanti 7.000, kita ngebid lagi masih kita dapat dikit, tapi orang lain dapat banyak. Maksudnya, if you have the gut, you can get it. Tapi orang kan suka nawar. Nah, this is why I don't like FCA. Gak kelihatan bid offer. Lu buka, lu masukin bid kan kayak ngeraba. Coba kok bisa lihat. Kan kita tahu pasang di mana-mana. Kan nggak bisa nih. Ya kan, tahu kejadian di angka ini kan liatin IEP doang. IEP kan bisa dikerjain. Last minute dicabut, IEP-nya berubah. Ini kan kayak ya buta, hoki-hokian. Ada yang unsur hoki juga. Lu ngaco IEP di atas dapat, lu sok pelit PP nggak dapat. Benar, kan? benar. Ya, tapi lu bisa beli waktu itu FCA. Bisa kalau lu mau. But the question, do you have the gut to buy? Iya, maksudnya kayak yang tahu bottomnya kan cuma owner doang kan, kapan dia pasang badannya. Semua juga yang tahu bottomnya cuma owner. Iya. Gak ada yang tahu bottomnya, semua owner. Di bawah kan, makanya gue bilang, Indonesia kan own semua SO ini. Who's owning it? Government. Why don't you let Jam Sostek jadi support of all SOE? Gue gak usah ngomong yang waskita lah ya. Kita ngomong yang bank-bank aja. Ini kan healthy. Asing bantai kayak gitu. Kok lu gak support? Kalau government sendiri gak support, lu pikir confident sana gak? Ini piton nih, West minus 30%, 40%. Gak kelihatan ada support dari SOE, maksudnya dari BPJS gitu loh. Dari pension fund kita.
Kok nggak ada supportnya? Kalau lihat yang data, yang nambah investor malah number of investor increase. Berarti yang beli siapa? Retail. 2 minggu kan uangnya. Iya. Kan nggak long term holder. Kan harusnya kayak masa-masa gini, kalau negara lain tuh biasa pension fund-nya masuk. Kenapa India dan Amerika bisa stock marketnya dalam? Karena some of the pension itu diallocate ke equity at the discretionary of orang yang punya pension. Kayak misalnya gue nih, gue setiap bulan bayar BPJS. Gue nggak tahu duit gue diapain. Suka-suka BPJS kan, dia mau fixed income, gue nggak suka fixed income, gue harus fixed income. Dia mau invest di waskita, punya torot, I don't like it, dia juga yang running the show. But isn't that better? Kalau orang yang have, misalnya certain bulan dipotongnya di atas 10 juta BPJS, have a discretionary to allocate your own pension fund. Gak usah pintar-pintar lah, 40-60, 40 equity, 60 fixed income, atau dibalik, 60 equity, 40 fixed income, kan duration panjang. Ya kan, pension fund kan kayak 25 tahun, 30 tahun. Rumus finance selalu when you have a longer duration, you go heavy on equity. But kita kan enggak, equity 8%, 92% fixed income. Itu buat kita udah rugi kan. Semua buku finance pasti ngomongnya rugi. Gak mungkin ada buku finance bilang benar. Tapi kan kita have no say. Gue merasa karena waktu ngisi BPJS kita ditanyain nama, alamat tuh, mau ditanya satu pertanyaan tambahan. Equity portion berapa persen, fixed income berapa persen, dan cuma satu line. Kita ini ngisi itu, mau tambahin satu line. Risk tolerance berapa? You prefer equity berapa persen? Itu aja deh, tambah satu line. Berapa persen equity, berapa persen fixed income? Udah. Kan kita ngisi semua anyway. Ya kan, nama lahir, KTP, yang panjang-panjang bisa isi. Kok nggak ditambahin satu pertanyaan? Mungkin yang lain nggak punya literasi ya. Benar. Ya udah, lu bikin yang BPJS dipotong 10 juta ke atas. Atau yang gaji 20 juta atau 15 juta yang boleh kata investment lah. Investment kan mungkin lu when you hit 10,000 a year per kapita. 10,000 berarti 160 juta bagi 12. Berarti gaji lu 15 juta, lu ditanyain pertanyaan itu. When you hit that level, the BPJS asking you question where you want to allocate your stuff. Yang below itu pasrah deh. Kan isn't that better? Dengan itu, BPJS punya alokasi kalau naik ke 20%, gak bisa dimarahin sama government. Karena kita yang minta, kita yang punya duit minta. Ya kan, minta tolong lu increase my equity portion. Dan itu kan BPJS kalau tanya-tanyain kan, gua ada naik buktinya. kan, ada buktinya. Peserta gua mintanya begini. Ya, semoga masukannya bisa ditampung dan diterima dan dieksekusi, Kalau Cik. gitu mereka kan bisa jadi supporter of good company yang kayak BRI, gitu-gitulah. Mereka bisa support government own, good company, gitu kan. Itu kan juga harusnya nggak masuk baju orangnya ya. Harusnya. Iya. Sip. Ci, thank you banget, Ci. I think this is super useful. Semoga lu cepatan sembuh dan lu nanti kita ada ronde kedua, ketiga, keempat ya. Seru, Ci, ngobrol sama lu, Ci. Thank you so much for your time.